Emily menyalahkan Alexa karena meninggalkannya di mall berdua saja dengan Axelio, hingga menimbulkan kesalahpahaman dengan Sagara. Berulang kali dia mencoba menjelaskan pada Sagara bahwa ini hanya salah paham, tapi cowok itu selalu mengacuhkannya. Bahkan di sekolah dia diabaikan. Sagara justru terlihat semakin akrab dengan tunangannya Veronica. Kalau aja kamu gak pergi saat itu mungkin hal ini gak bakalan terjadi sama aku, Alexa. Ucap Emily sambil menangis. Alexa hanya diam, mencerna situasi. Dia cukup merasa prihatin dengan keterpurukan Emily pasca diabaikan Sagara. Tapi bukannya ini adalah peluang bagus untuk Axelio merebut Emily? Kamu harus bantu aku, Alexa. Aku gak mau sampai diputusin sama Kak Sagara. Kenapa gak coba buka hati aja sih buat Axelio? Rintangan kamu saat ini tuh bukan hanya Veronica loh. Tapi ada dua keluarga besar di belakang pertunangan mereka. Kenapa gak jadi realistis aja dengan jalin hubungan dengan cowok single? Dengan latar belakang yang gak terlalu rumit. Ucap Alexa dengan santainya. Bukannya membuat Emily merasa baik, tapi justru membuatnya semakin terpuruk. Dia dulu hanya sebatas mengagumi dan penasaran akan sosok misterius Axelio. Dia tidak pernah sedikit pun menaruh hati pada cowok itu. Hatinya sudah terpaut pada Sagara. Sosok hangat yang selalu menemaninya di segala situasi. Sosok yang dapat diandalkan. Kamu gampang ngomong kayak gitu, karena kamu sama sekali gak pernah pacaran, Alexa. Kamu gak bakalan pernah tahu gimana sakitnya hati aku saat ini. Aku tuh cuma butuh Kak Sagara, bukan cowok lain. Ya emang aku gak pernah pacaran. Gak tertarik juga tuh. Batin Alexa. Aku merasa kosong, Alexa. Kak Sagara itu udah kayak oksigen bagi aku. Harusnya kamu mati dong sekarang. Oksigennya kan lagi gak ada. Emily kesal. Sangat kesal pada sahabatnya ini. Gara-gara Alexa semuanya jadi kacau. Dan gadis itu bukannya bertanggung jawab malah mengejeknya. Astaga, dia sudah tidak mengenal sosok Alexa lagi. Gadis di hadapannya ini benar-benar terasa seperti orang lain. Kamu sama sekali gak merasa bersalah, Alexa? Setelah semua ini terjadi sama aku, kamu masih bisa santai dan mengejek aku? Aku bakalan laporin hal ini ke Om dan Tante, supaya kamu ditegur, dan bisa bersikap kayak dulu lagi. Kembali menjadi Alexa sahabat aku yang paling baik. Om, Tante, maksudnya dia bakalan bilang ke orang tua asli Alexa. Rupanya Emily tidak main-main dengan ancamannya. Dia mengadu kepada kedua orang tua Alexa saat makan malam. Dengan lancang gadis itu bahkan mendramatisir ceritanya. Membuat Alexa menjadi seorang tokoh antagonis yang bersikap jahat pada dirinya. Papa gak suka kamu seperti ini, Alexa. Kamu harus selalu bisa menjaga dan menemani Emily. Dia sudah seperti bagian dari keluarga Nadinata. Bentak papanya. Astaga, papanya ini membentak anaknya demi membela anak orang lain. Sesayang itu papanya pada Emily. Jangan lupakan alur cerita yang terdapat pada novel terkutuk itu. Orang tuanya bahkan mengangkat Emily sebagai anak selepas kematian dirinya. Padahal dia mati karena Emily. Kamu harus perbaiki situasi ini, Hani. Miley sangat mencintai Sagara. Dan kamu harus mendukungnya. Dan tindakan kamu yang mempermalukan Emily di toko sepatu sungguh membuat Mama kecewa. Apa susahnya kamu membayarkan sepatu itu untuk Emily? Apa kamu sengaja melakukan itu? Ucap mamanya penuh penghakiman. Aku itu cuma nemanin dia beli sepatu. Itu pun dia maksa. Ya mana aku tahu kalau dia juga minta aku buat bayarin sepatunya. Kenapa nggak bilang dari awal aja kalau dia minta dibeliin sepatu? Dan untuk masalah Sagara, dia itu jadi pihak ketiga di antara hubungan Sagara dan tunangannya. Apa Mama mau nyuruh aku membela dan mendukung pelakor? Tapi kamu justru menambah rumit hubungan mereka, Alexa. Kamu menjebak Emily bersama dengan laki-laki lain. Dan semua itu membuat Emily sedih. Kembali papanya berbicara. Aku sih cuma berpikir secara logis aja. Kalau ada orang lain yang cinta sama Emily, kenapa dia harus terus merusak hubungan orang lain?
Kenapa dia gak merasa puas dengan kebahagiaannya sendiri? Kenapa harus merebut kebahagiaan orang lain? Cukup, Lexa, bentak papanya. Sebaiknya kamu minta maaf pada Emily dan perbaiki keadaan agar kembali seperti semula. Papanya sudah memberikan perintah yang tidak mungkin Alexa debat lagi. Bukan karena Alexa takut, tapi karena dia sudah terlanjur malas membahas hal ini. Dia juga sama sekali tidak ingin terlihat dalam kisah cinta mereka. Namun jika dia tetap diam, maka dia akan berakhir mengenaskan. Alexa meninggalkan meja makan dalam diam. Papa dan mamanya berteriak memanggilnya untuk kembali. Namun dia memilih abai. Dikuncinya kamar, dan segera dia melemparkan diri di ranjangnya yang empuk. Andai aku bisa balik ke dunia asli, aku merasa makin hari situasi makin gak bisa aku handle. Aku muak ngurusin percintaan mereka. Tapi aku juga gak bisa diam aja. Aku gak mau jadi korban. Gumamnya sebelum akhirnya dia terlelap. Di sekolah, Lexa mengabaikan Emily. Dia masih kesal. Karena aduan gadis itu dia dibentak orang tuanya. Ketika jam istirahat dia memilih kabur ke rooftop daripada terus mendengarkan gadis itu. Untung saja, sebelumnya dia sudah membawa bekal. Sehingga dia tidak akan kelaparan meskipun tidak pergi ke kantin. Di saat dia sedang memakan bekalnya, pintu rooftop terbuka. Seorang cowok bertubuh tinggi berjalan menghampiri Alexa. Dia adalah Axelio. Kenapa sendirian? Ucapnya dengan suaranya yang khas. Lagi pengen sendiri aja. Gue boleh tahu. Apa alasan kamu ngelakuin ini? Alexa menghentikan aktivitas makannya. Dia diam beberapa saat sebelum berbalik menatap cowok di sampingnya itu. Karena aku ngerasa kakak lebih cocok untuk Emily. Gak bakalan banyak masalah kalau kakak sama dia bersatu. Gak bakalan banyak orang yang terluka juga. Rahang Axelio tampak mengeras. Jawaban Alexa membuatnya marah. Siapa kamu sampai-sampai ngatur hidup aku? Alexa mengerjak. Dia terkejut dengan respon Axelio. Semula dia pikir cowok ini akan senang jika dia mendukung hubungannya dengan Emily. Tapi ternyata tidak. Dia marah. Jangan pernah kamu berbuat kayak gini lagi. Desisnya. Setelahnya dia pergi dengan membanting pintu cukup keras. Astaga! Alexa menyerah. Seluruh pemeran di novel ini sudah coba dia pengaruhi agar alurnya berubah. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Cukup. Alexa tidak akan lagi mengurusi hal ini. Biarlah alur mengalir sesuai dengan keinginan penulis. Dia lebih baik kembali menjauh dari mereka semua. Setidaknya dia akan mencari aman untuk dirinya sendiri. Hubungan Emily dan Sagara kembali membaik setelah 1 minggu kemudian. Sementara hubungan Alexa dengan Emily tentu semakin memburuk. Karena Alexa yang selalu menghindar. Berkali-kali Emily mendatanginya di mansion, namun selalu Alexa abaikan. Begitupun di sekolah. Dia memperlakukan Emily bagai makhluk kasat mata. Emily kembali mengadu pada orang tua Alexa, sehingga gadis itu kembali mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang tuanya sendiri. Satu-satunya orang yang memihak padanya hanyalah Arsenio. Kakaknya menjelaskan alasan mengapa orang tua mereka lebih mendengar aduan Emily dibandingkan penjelasan Alexa. Dulu papa pernah menabrak orang hingga tewas. Dan sialnya dia adalah ibunya Emily. Papa merasa bersalah. Hingga akhirnya demi menebus kesalahannya dia bertekad membantu seluruh keluarga Emily. Apapun yang terjadi papa akan memihak mereka. Jelas Arsenio. Walaupun saat ini jelas-jelas keluarga kita dimanfaatkan oleh mereka. Arsenio menatap adiknya dengan hangat. Iya. Kakak sudah tahu kalau mereka memang memanfaatkan keluarga kita. Ayahnya seringkali meminta uang pada papa dan mama. Sedangkan Emily seringkali memanfaatkan kepolosan kamu. Tangannya mengelus rambut Alexa penuh rasa sayang. Tapi kakak senang kamu berubah. Memang seharusnya kamu menjaga jarak dengan gadis licik itu. Dan jangan terlalu pikirkan sikap papa dan mama. Mereka hanya belum membuka mata mereka untuk melihat situasi sebenarnya. Akan ada hari di mana semuanya terbongkar.
Tapi papa akan mengangkatnya sebagai anak, hanya untuk mengangkat derajat Emily, agar gadis itu dapat mengimbangi keluarga adiaksa. Apakah itu tidak berlebihan? Ya, dia mengetahui fakta itu tadi siang. Secara tidak sengaja dia mendengar obrolan papanya dengan ayah Emily. Pak Harmon memohon bantuan kepada papa agar bisa membantu Emily mendapatkan simpati keluarga adiaksa. Dengan cara mengangkatnya sebagai anak. Papanya masih mempertimbangkan hal ini, dan baru akan dia tujui ketika terjadi tragedi yang menyebabkan kematian putrinya Alexa. Alexa merasa khawatir. Apakah tragedi itu akan terjadi dalam waktu cepat? Apa yang harus dia lakukan untuk menghindarinya? Pagi ini, Alexa sama sekali tidak bisa fokus. Beberapa kali dia ditegur oleh gurunya di kelas karena kedapatan melamun. Hingga saat jam pelajaran kimia, dia dihukum untuk pergi ke laboratorium untuk mengambil buku jurnal. Dengan sangat terpaksa pergi menuju lab. Rupanya lab kimia sedang digunakan oleh kelas 12. Setelah meminta izin kepada guru yang sedang mengajar, akhirnya Alexa bisa masuk dan mencari jurnal yang gurunya maksud di ruang kecil dalam lab, yang merupakan tempat arsip. Beberapa menit berlalu, Alexa belum menemukan jurnal yang dibutuhkannya. Hingga dia dikejutkan dengan suara ledakan disusul alarm kebakaran yang berbunyi nyaring. Alexa bergegas keluar dari ruang arsip. Begitu keluar dilihatnya keadaan lab yang sangat kalau. Api dengan cepat merambat dikarenakan ledakan zat kimia. Beberapa murid terluka, dan sebagian lain mulai menyelamatkan diri. Ketika Alexa akan melarikan diri, kakinya tidak sengaja menginjak badan seseorang yang tampaknya pingsan. Seorang cowok dengan jas laboratorium yang sudah bersimbah darah di bagian tangan. Tampaknya dia terkena ledakan. Alexa mencoba mengangkat cowok itu. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari siapa orang yang sedang ditolongnya itu. Axelio. Ingatannya berputar pada adegan di novel. Kebakaran lab. Axelio. Itu adalah part di mana Emily menolong Axelio yang terjebak di laboratorium. Alexa mencoba mengedarkan pandangannya. Sulit. Ruangan ini sudah penuh dengan asap hitam. Tak ada waktu menunggu kedatangan Emily untuk menolong Axelio. Long. Ucap Axelio lirih. Rupanya dia sudah sadar. Matanya terbuka walaupun terlihat sayu. Aku gak sanggup kalau gendong kakak. Kakak juga sebisa mungkin berusaha jalan oki. Biar kita bisa keluar dari sini. Akhirnya dengan susah payah Alexa dan Axelio berhasil keluar dari laboratorium. Mereka langsung disambut petugas medis untuk mendapat pertolongan pertama. Beberapa siswa langsung dirawat di rumah sakit, termasuk Alexa dan Axelio. Beruntungnya Alexa hanya mengalami sesak nafas akibat terlalu banyak menghirup asap, sedangkan Axelio mengalami luka bakar di tangan yang lumayan serius. Syukurlah kamu baik-baik aja. Ucap Arsenio yang bergegas menuju rumah sakit begitu mendengar adiknya menjadi salah satu korban kebakaran. Papa dan Mama Alexa tidak bisa datang ke rumah sakit karena berada di Singapura untuk keperluan bisnis. Alexa hanya tersenyum tipis. Dia masih sedikit syok, karena seharusnya bukan dia yang ada di lab dan menolong Axelio. Seharusnya Emily. Tapi sampai saat ini gadis itu sama sekali tidak terlihat barang hidungnya. Ada apa dengan alur novel kali ini? Apakah dengan kemunculannya menyelamatkan Axelio dapat merubah akhir cerita? Entahlah. Alexa terlalu lelah untuk memikirkan semua hal ini. Dia akan mencoba berdamai dengan penulis dan mengikuti alur cerita. Seharian ini Arsenio menemani Alexa di kamar rawat. Segala keperluannya disiapkan dengan baik. Alexa merasa sangat dimanja oleh kakaknya itu. Mempunyai orang yang sayang dan perhatian padanya cukup membuat hatinya hangat. Dia baru kali ini merasakan hal seperti ini. Terima kasih, Kak. Ucapnya dengan tulus. Arsenio menatap Alexa tepat di matanya. Dia cukup terkejut mendengar ucapan terima kasih yang begitu tulus dari adiknya. Tanpa disadarinya bibirnya terangkat membentuk senyuman. Dia bahagia adiknya berubah seperti ini.
Dulu tidak ada interaksi berarti antara dirinya dan Alexa. Alexa semenjak kecil selalu menjauhinya. Tak pernah menganggapnya sebagai seorang kakak. Karena dia memang bukan kakak kandungnya. Arsenio adalah anak dari adiknya Papa Alexa. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Arsenio kecil akhirnya dirawat dan diadopsi oleh papanya Alexa. Hal itu bukan masalah besar karena sejak awal dia memang mewarisi darah Nadinata. Hanya saja Alexa kecil tidak menyukai hal itu. Dia merasa kasih sayang orang tuanya semakin berkurang dengan kehadiran kakak sepupunya itu. Sehingga semakin lama, rasa tidak sukanya berubah menjadi benci. Tapi Arsenio tetap menyayangi Alexa. Tidak pernah sekalipun membalas tingkah buruk Alexa padanya. Dia hanya menghindar dan memperhatikan Alexa dari jauh. Tanpa perlu berinteraksi secara langsung. Kamu itu adik kakak. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ucapnya lembut sambil mengusap pucuk kepala Alexa. Keesokan harinya Alexa sudah bisa keluar dari rumah sakit, tentu ditemani Arsenio. Ketika keluar dari kamar, Alexa sedikit dikejutkan dengan beberapa pria berjas hitam. Tampak seperti bodyguard. Menjaga di luar kamar tepat di samping kamarnya. Kakak dengar yang dirawat di sebelah itu juga salah satu korban kebakaran kemarin. Mungkin dia dijaga ketat karena ada kemungkinan ledakan kemarin bukanlah kecelakaan biasa. Jelas Arsenio. Dia menangkap ekspresi penasaran Alexa terhadap keberadaan bodyguard di samping kamarnya. Alexa tersentak. Bukan kecelakaan. Apa maksudnya ledakan itu disengaja? Kemungkinan besar, tapi masih dalam penyelidikan polisi dan pihak sekolah. Astaga, siapa yang melakukan hal itu? Tidak mungkin jika tujuannya hanya iseng. Ledakan itu bisa menimbulkan korban jiwa. Alexa ingat kondisi Axelio saat itu bahkan terluka cukup parah. Apa mungkin pelaku mengincar Axelio? Secara dia yang mengalami luka paling parah karena ledakan kemarin. Gimana kondisi kamu Alexa? Aku khawatir banget tahu dengar kamu jadi korban kebakaran kemarin. Ucap Emily dengan ekspresi khawatirnya. Alexa hanya mendengus kesal. Jika dia khawatir mengapa dia sama sekali tidak menjenguknya di rumah sakit. Dia memang gadis licik. Dia mengatakan itu dengan suara yang cukup keras hingga banyak orang yang masih berada di parkiran dapat mendengarnya. Tentunya menimbulkan rasa simpati dan kagum pada sosok malaikat gadis itu. Alexa sama sekali tidak berniat merespon Emily. Dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan akibat helm. Ya dia langsung masuk ke sekolah begitu keluar dari rumah sakit. Dia ingin segera menyelidiki kejadian sebenarnya dari ledakan di laboratorium kemarin. Dia sangat penasaran. Dengan cuek Alexa berjalan meninggalkan Emily. Ini langkah terbaik. Memperlakukan gadis itu bagai makhluk tak kasat mata. Alexa, tunggu. Emily mengejar Alexa. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh Veronica dan Jake-nya. Ada murid beasiswa di sini. Pantesan dari jauh udah kecium bau-bau kemiskinan. Ucap Veronica cukup frontal. Semenjak Alexa menjauhi Emily, Veronica semakin berani menindas dan membuli gadis itu. Tidak ada lagi yang menjadi tameng bagi Emily. Satu-satunya orang yang bisa melindunginya dari Veronica hanyalah Sagara. Namun sayang cowok itu tidak selalu ada di sampingnya. Emily mencoba mengabaikan Veronica, namun tubuhnya didorong dengan keras hingga tersungkur ke tanah. Veronica dan Jake-nya tertawa melihat kondisi Emily. Lutut dan sikunya terluka terkena kerikil. Kak Veronica kenapa sih? Aku gak lagi nyari ribut ya sama kakak. Ucap Emily disertai derayan air mata. Gak nyari ribut kata lo. Lo pikir gue gak tahu kemarin lo jalan sama tunangan gue hah? Lo ketemu sama petinggi Nadinata kan? Mau apa lo? Mau minta backingan biar bisa ngalahin gue hah? Bentak Veronica. Mendengar nama Nadinata disebut, Alexa menghentikan langkah kakinya. Petinggi Nadinata di sini tentu kakek, papa, atau mamanya. Siapa yang dia temui kemarin?
Itu urusan aku sama mereka, Kak. Kenapa kakak jadi kepo sih? Takut kalah saing, ha? Entah keberanian dari mana hingga Emily berani melawan. Grab. Tangan lentik Veronica menjambak rambut Emily dengan keras, hingga kepalanya mendongkak. Ah, sakit. Lepasin aku. Jerit Emily. Gue tahu kalau lo itu orang yang licik. Setelah Alexa menjauhi lo, sekarang lo mau langsung memanfaatkan keluarga Nadina Taha. Lo mau nyari muka ke bokapnya Sagara dengan bawa-bawa nama Nadina kan? Dasar manusia licik. Ucap Veronica dengan nafas memburu. Terlihat jelas kemarahan di setiap ucapannya. Memanfaatkan apa sih, Kak? Aku gak pernah memanfaatkan siapapun ya. Lo pikir gue bego, ha? Gue tahu sepak terjang lo di belakang layar. Jalang. Gue tahu lo udah cari muka ke siapa aja. Dan gue juga tahu lo udah memanfaatkan siapa aja. Lepasin gak, Kak? Bentak Emily. Sekuat tenaga dia mencoba melepaskan diri dari jambakan Veronica. Namun gadis itu kalah kuat. Bahkan gue tahu tujuan lo deketin Sagara. Cinta. Cuy. Veronica meludah di wajah Emily. Awas ya Jalang. Kalau sekali lagi lo buat masalah sama gue gak akan segan-segan untuk ngehajar lo. Ancam Veronica. Vero, stop. Lepasin Emily. Tiba-tiba Sagara datang entah dari mana, bertindak bagai pahlawan menyelamatkan kekasihnya yang ditindas. Beberapa orang tampak berteriak histeris karena aksi gentleman seorang Sagara. Sementara Alexa yang melihat itu dari jauh memutar matanya malas. Drama, ucapnya. Setelah itu dia pergi. Tak ada hal menarik. Satu-satunya hal yang kini membuatnya penasaran adalah siapa petinggi yang Emily temui. Bukankah papa dan mamanya kemarin ada di Singapura? Mustahil mereka bisa bertemu dengan Emily. Sementara untuk menjenguk anaknya pun tidak bisa. Atau mungkin kakeknya. Walaupun sudah tua dan tampak tidak berguna, tapi kakeknya masih punya kekuasaan penting bagi Nadinata. Keputusan besar Nadinata harus melalui persetujuannya terlebih dahulu. Tapi untuk apa Emily menemuinya? Apa terkait pengangkatan Emily sebagai yang sedang dipertimbangkan papanya? Hal itu juga masih menjadi tanda tanya bagi Alexa. Hanya untuk bisa menyamai derajat Sagara dan keluarga Adiaksa, Emily dan ayahnya berani mengajukan permohonan seperti itu. Apa motifnya benar-benar hanya demi Sagara atau ada motif tersendiri? Ketika jam istirahat Alexa bergegas menuju lokasi laboratorium kimia tempat terjadinya kebakaran. Kondisinya cukup parah dan dibatasi oleh garis polisi. Beberapa petugas berseragam terlihat berjaga di sekitar lokasi. Alexa menghampiri salah satu dari petugas yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Selamat siang, Pak. Boleh saya tanya sesuatu? Petugas itu sejenak mengamati Alexa. Siang juga. Mau tanya apa? Apa penyebab kebakaran sudah diketahui, Pak? Saya kebetulan adalah salah satu korban kejadian kemarin. Kebakaran disebabkan oleh zat kimia yang disimpan di bawah meja. Terdapat kebocoran sehingga terjadi reaksi kimia berupa ledakan. Apa ada yang janggal dari kejadian itu, Pak? Petugas itu sejenak berpikir, sebelum akhirnya memutuskan untuk memberitahu Alexa karena informasi ini bukan informasi rahasia. Kebocoran pada tabung zat kimia itu tampak seperti disengaja. Saat ini kami sedang memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Setelah mendengar informasi dari petugas Alexa kembali ke kelasnya, tentu setelah mengucapkan terima kasih. Dia benar-benar dibuat penasaran dengan kejadian kemarin. Karena berdasarkan cerita di novel seharusnya kejadian ini murni kecelakaan. Dan di cerita Axelio sama sekali tidak terluka parah. Axelio dan Emily dapat keluar dari tempat kebakaran dalam keadaan baik-baik saja. Alurnya perlahan berubah. Meski sedikit, tapi jelas sudah mulai ada perbedaan dengan isi novel. Apakah ini pertanda baik untuk hidupku? Ataukah akan semakin buruk? Gumamnya lirih. Banyak berpikir membuat perut Alexa merasa lapar. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantin.
Setelah membeli makanan, dia mencari tempat duduk yang kosong. Sayangnya semua meja tampak penuh. Alexa, sini. Sebuah suara memanggilnya. Veronica? Ya, itu suara gadis itu. Tak jauh dari tempatnya berdiri ada Veronica bersama dengan geng cheerleadernya. Memang terdapat space duduk yang lumayan luas di meja mereka. Tanpa pikir panjang, Alexa akhirnya bergabung bersama mereka. Thanks, ucapnya. Ya, dia cukup tahu diri. Di saat suasana kantin penuh, ditawarkan tempat duduk tentu sangat menguntungkan untuknya. Sejenak Veronica menatap Alexa dengan dalam, sebelum akhirnya bertanya mengenai kondisinya setelah kebakaran kemarin. Kok lo bisa ada di lab sih? Kelas lo kan gak ada jadwal praktek. Aku disuruh guru buat ambil jurnal. Oh gitu. Tapi syukurlah lo gak kenapa-napa. Kalau lo sampai terluka atau bahkan mati, pasti ada seseorang yang bahagia banget. Iya gak guys? Ucapnya sambil tertawa. Bahagia? Iya, bahagia. Jawabnya. Teman-temannya yang lain juga ikut tertawa, terlebih melihat ekspresi kebingungan Alexa. Seorang cewek bernama Sisil berkata, jangan tertipu sama wajah polos seseorang. Dia bisa baik di depan lo tapi di belakang. Dia akan nusuk lo. Sebaiknya lo selalu berhati-hati. Ucapnya ambigu. Entah mengapa Alexa merasa yang dimaksud seseorang di sini adalah Emily. Dia sadar akan kelicikan gadis itu. Tapi tidak pernah terpikir olehnya gadis itu akan bahagia jika dia celaka. Itu terlalu berlebihan. Walau bagaimanapun penulis memberi dia peran protagonis. Tokoh yang akan selalu menjadi karakter baik. Lo cantik, background keluarga lo bagus. Tapi sayangnya popularitas lo seakan tenggelam karena lo gaul sama si jalang itu. Ucap Veronica yang langsung disetujui oleh teman-temannya. Kalau lo berminat gabung di tim cheerleader, gue akan dengan sangat terbuka menyambut lo. Tapi dengan satu syarat, lo harus bantu gue menyingkirkan Emily. Penawaran Veronica untuk masuk tim cheerleader dan menyingkirkan Emily ada di dalam alur novel. Alexa asli sangat tergoda dengan penawaran itu. Karena itu adalah impiannya sejak dulu. Namun penawaran itu adalah jebakan. Veronica akan memanipulasinya agar membenci Emily dan mencoba merusak reputasi gadis itu di sekolah. Tentu saja dengan tujuan agar hubungan Emily dan Sagara rusak. Dia menjebak Emily di sebuah bar, membuat gadis itu mabuk bersama dengan beberapa cowok asing. Lalu dia menyebarkan foto dan video di grup sekolah. Sehingga membuat Sagara dan Axelio marah besar. Kedua cowok itu mencari siapa dalam kejadian ini. Dan saat itu Axelio lah yang berhasil menangkap Alexa. Gadis itu mendapat balasan berkali-kali lipat hingga membuatnya cukup mengalami trauma. Alexa saat itu tidak pasrah. Dia membawa-bawa nama Veronica dan beberapa temannya yang mendukung rencana penjebakan di bar itu. Sagara sangat marah. Dia melaporkan hal ini pada orang tuanya hingga membuat mereka kecewa pada Veronica. Saat itu, dia juga berhasil memutuskan pertunangan di antara mereka. Veronica yang marah dan tidak terima diperlakukan buruk oleh Sagara membalas dendamnya. Dia menyekap Alexa yang telah membawa-bawa namanya. Hingga kejadian tragis itu terjadi pada Alexa. Merupakan sebuah keuntungan karena Alexa mengetahui alur cerita. Tentu saja Alexa akan menghindari hal ini. Lagi pula penawaran Veronica sama sekali tidak menarik. Dia ini cukup tomboy, sama sekali tidak cocok untuk bergabung dengan tim cheerleader. Dia berharap alur cerita akan semakin berubah. Sehingga bisa menghindari takdir buruk yang akan menimpanya. Dia tidak berniat menyingkirkan Emily jika gadis itu belum melampaui batas. Masalah pengangkatannya sebagai anak dari keluarga Nadinata sebisa mungkin akan dia cegah. Dia akan meminta bantuan pada Arsenio dan kakeknya jika diperlukan. Selain itu, dia juga akan menyelidiki motif Emily yang selalu memanfaatkan keluarganya. Papanya mungkin merasa bersalah karena telah menabrak ibu Emily hingga tewas. Tapi bukankah sudah lebih dari cukup?
Berdasarkan informasi dari Arsenio, ternyata papanya sudah sangat banyak memberikan bantuan finansial pada keluarga mereka. Belum lagi mamanya, dan juga Alexa di masa lalu. Bahkan lebih dari separuh uang bulanannya diberikan secara percuma pada Emily. Aku yakin ada yang aneh di sini. Papa tidak semurah hati itu untuk bersikap loyal pada orang lain. Apakah benar hanya murni rasa bersalah? Atau ada hal lain yang membuat Papa selalu menuruti apa mau keluarga Emily? Gumam Alexa. Saat ini dia sedang berada di balkon kamar. Tempat yang akhir-akhir ini menjadi spot favoritnya untuk merenung. Menikmati hembusan angin yang bisa merilekskan tubuh dan otaknya. Namun tampaknya angin malam ini cukup kencang, hingga menerpa rambutnya dan membuatnya berantakan. Sepasang mata menatapnya tanpa berkedip. Menikmati pemandangan indah seorang gadis cantik yang sedang merenung. Angin malam yang cukup kencang membuat gadis itu kesal, dan hal itu semakin menarik perhatiannya. Tanpa sadar bibirnya menyunggingkan senyum. Menggemaskan, ucapnya. Tatapan itu berubah seketika ketika melihat seorang pria menghampiri gadis itu dan memakaikan selimut pada pundak sang gadis. Pria yang diketahuinya sebagai kakak sepupu gadisnya. Gadisnya. Bolehkah dia mengklaim gadis itu menjadi miliknya? Dia menyukai segala hal yang ada pada diri gadis itu. Tapi sayangnya gadis itu tampaknya salah paham terhadapnya. Kedekatan kalian sangat mengganggu penglihatan. Keluhnya. Salahkah gadisnya yang telah membuatnya menjadi kekanakan? Selama ini dia bisa mengendalikan diri karena gadisnya tidak pernah berdekatan dengan pria manapun. Tapi sekarang dia dekat dengan kakak sepupunya itu. Tidak ada yang boleh sedekat itu denganmu, baby. Ucapnya dengan nada penuh obsesi. Ya, dia sadar dia sudah terobsesi dengan sosok Alexa. Main. Arsenio menyampirkan selimut di pundak Alexa. Membuat gadis itu tersentak karena terkejut. Kakak bikin aku kaget aja. Keluhnya. Maaf. Ucap Arsenio lembut. Akhir-akhir ini, Arsenio tampak lebih menunjukkan perhatiannya pada Alexa. Dia selalu pulang kerja tepat waktu hanya agar bisa makan malam dengan adiknya itu. Jangan tanyakan kemana kedua orang tua Alexa. Mereka terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga mengabaikan putrinya yang cantik selalu merasa kesepian. Seperti saat ini, dia mendapati adiknya sedang melamun di balkon kamarnya. Dengan baju tidur tipis yang mungkin saja membuatnya masuk angin. Dia tidak mau adiknya sakit. Karena itu dia mengambil selimut dan bergegas menyelimuti tubuh adiknya itu. Kenapa melamun? Ada yang mengganggu pikiran kamu. Arsenio duduk di samping Alexa, tangannya yang kekar mendekap bahu adiknya agar hangat. Alexa tersenyum, dia senang mendapatkan perlakuan manis dari kakaknya. Cuma memikirkan beberapa hal, tapi itu tidak terlalu penting. Hening. Keduanya menikmati pemandangan malam dalam diam. Ceritalah kalau kamu ingin cerita, jangan memendam segala hal sendirian. Alexa terdiam. Menimang apakah ini waktu yang tepat untuk meminta tolong pada kakaknya. Aku gak mau kalau Emily diangkat jadi bagian keluarga Nadinata. Bukan karena aku takut tersaingi atau terabaikan, tapi aku merasa ada yang janggal di keluarga mereka. Jelasnya. Kemarin dia datang ke mansion tua untuk menemui kakek. Alexa menatap Arsenio. Aku juga mendengar kalau dia dan Sagara menghadap petinggi Nadinata. Awalnya kukira ketemu papa atau mama, tapi ternyata kakek. Kakak tahu tujuan dia menghadap kakek apa? Menurut kepala pelayan di mansion tua, Emily meminta bantuan agar kakek mau membantu mempercepat proses pengangkataannya sebagai anggota Nadinata. Dia ingin segera menggantikan Veronica menjadi tunangan Sagara. Lalu apa keputusan kakek? Dia akan membantu dengan sebuah syarat. Kakeknya akan membantu. Itu berarti Emily akan tetap menjadi bagian dari Nadinata. Lagi-lagi dia gagal. Arsenio menangkap ekspresi murung Alexa. Dengan lembut diusapnya kepala adiknya itu penuh rasa sayang. Kamu jangan khawatir.
Emily tidak akan semudah itu menjadi bagian Nadinata. Karena kakak yakin, dia tidak akan sanggup dengan syarat yang kakek berikan. Lagi-lagi Alexa dibuat penasaran. Persyaratan apa yang diajukan kakeknya pada Emily? Arsenio tidak menjawab pertanyaannya terkait hal itu. Karena dia bilang kalau dia yang akan membereskan masalah ini, Alexa cukup menerima hasilnya tanpa perlu memikirkan apapun. Padahal spill sedikit petunjuk kek. Arsenio itu kok main rahasia gitu sih? Keluhnya. Hari masih pagi dan baru beberapa siswa yang masuk ke kelasnya. Tak lama dia melihat Emily. Gadis itu baru datang. Tapi tidak seperti hari-hari kemarin yang selalu merecoki Alexa. Hari ini gadis itu tampak murung dan tidak bersemangat. Tumben. Aku senang dia gak musik aku. Tapi aku juga penasaran apa yang menyebabkan dia murung begitu. Apa ada masalah dengan Sagara? Atau jangan-jangan terkait persyaratan dari kakek? Gumamnya dengan lirih. Ah kakek. Pria tua itu juga sama menyebalkannya dengan Arsenio. Ketika Alexa menelpon untuk menanyakan perihal Emily, pria tua itu justru menyuruh Alexa untuk datang ke mansionnya. Sebenarnya Alexa sama sekali tidak keberatan datang ke sana. Tapi ada seseorang yang membuatnya malas untuk datang. Neneknya. Neneknya bukanlah nenek kandung. Dia adalah istri kedua kakeknya yang beruntung masih diberi umur yang panjang. Nenek itu sangat cerewet dan menyebalkan. Beberapa kali Alexa bertemu dengannya. Selalu saja ada yang dia keluhkan. Entah nilai, entah penampilan. Segala hal selalu dikomentari oleh dirinya. Dia selalu memandang segala sesuatu harus sesuai dengan standarnya. Dan bagi dirinya, Alexa adalah cucu yang kurang memuaskan standarnya. Pernah di suatu waktu, diceritakan di dalam novel Alexa mengunjungi mansion kakeknya bersama dengan Emily. Sepanjang waktu neneknya itu selalu membandingkan dirinya dengan gadis itu. Tentu saja dia yang bagian jeleknya. Sementara Emily dipuji habis-habisan sebagai sosok sempurna. Seharusnya Emily lah yang menjadi bagian dari Nadinata. Dia sempurna menyandang nama itu. Ucap nenek tua itu tanpa memperdulikan perasaan Alexa. Semenjak itulah Alexa menghindari pertemuan dengan nenek dan kakeknya. Dan selalu menolak jika diajak berkunjung ke mansion tua oleh kedua orang tuanya. Apakah aku percayakan saja semua pada Arsenio ya? Dia pasti akan mengurus hal ini dengan benarkan. Gumamnya lagi. Di saat dia asik dengan pikiran di kepalanya, Emily berbalik dan menatapnya dengan tatapan aneh. Sedikit terlihat sinar kebencian di mata gadis itu. Alexa menatap balik Emily. Tatapan yang tajam dan mengintimidasi. Sepertinya dia mulai menunjukkan sikap aslinya. Baiklah kita lihat akan sejauh apa dia bertindak. Alexa, bisa ikut aku? Kita bicara sebentar. Ucap Emily saat jam istirahat. Alexa menimbang sejenak. Apa dia harus mengikuti gadis ini atau tidak? Kenapa tidak bicara di sini saja? Emily menunduk. Tangannya sibuk memilin ujung kemeja putihnya. Aku mau bicara penting. Butuh privasi. Gak lama kok. Mau kan kamu ikut aku? Akhirnya Alexa mengikuti Emily karena penasaran dengan apa yang gadis itu akan bicarakan. Mereka berdua menuju rooftop, tempat yang jarang dikunjungi oleh para siswa. Bicara sekarang. Aku gak bisa luangin waktu banyak-banyak. Aku lapar mau ke kantin. Desak Alexa ketika Emily hanya diam. Emily tampak terlihat gugup. Kamu udah tahu kan kalau aku mau diadopsi oleh papa kamu? Alexa hanya mengangguk. Kemarin aku ke mansion kakek Brahma sama Kak Sagara. Aku minta tolong sama kakek untuk mempermudah proses adopsi ini karena papa kamu bilang semua keputusan ada di kakek. Dia meneguk salivanya dengan susah payah. Tapi kakek ngasih aku persyaratan. Dia bilang kalau aku harus mendapatkan persetujuan tertulis dari semua anggota keluarga Nadinata. Dan jika harus menandatangani surat perjanjian di mana aku sama sekali tidak mempunyai hak apapun terhadap semua hal yang dimiliki Nadinata. Aku hanya mendapat nama Nadinata sebagai status saja. Ternyata itu persyaratan dari kakek.
Bagus juga. Dengan begitu dia akan kesulitan mendapat persetujuan. Jikalau dia berhasil, Nadinata hanyalah sebatas status. Dia tidak akan bisa memanfaatkan harga Nadinata. Kamu mau kan nolong aku, Alexa? Keluarga Adiaksa bisa menerima aku sebagai pasangan Kak Sagara jika aku bisa mengimbangi mereka. Dari segi background keluarga dan juga materi. Kamu bisa kan bujuk kakek untuk mengubah persyaratannya yang kedua. Aku juga butuh harta yang Nadinata punya supaya bisa mengimbangi keluarga Kak Sagara. Ucapnya dengan tidak tahu malu. Ya, Emily saat ini sangat tidak tahu malu. Dia meminta mengubah persyaratan kedua sementara persyaratan pertama pun belum tentu bisa dilaluinya. Karena sampai kapanpun Alexa tidak akan mau memberikan apa yang dia mau. Sebelum memikirkan persyaratan kedua, kamu jalani aja dulu persyaratan kakek yang pertama. Emily mengangguk dengan semangat. Ya udah kalau gitu nanti pulang sekolah kamu mau kan bikin surat pernyataan persetujuan. Alexa tertawa melihat antusiasme Emily. Ya, aku bakalan jadi orang terakhir yang bakalan kasih persetujuan. Lebih baik kamu bujuk dulu papa, mama, dan kakak Arsenio. Sejenak Emily tampak berpikir. Mereka pasti akan setuju kok, Alexa. Selama ini mereka kan sayang sama aku. Ya sudah kalau kamu begitu percaya diri, silahkan dapatkan persetujuan mereka. Ucap Alexa sambil tersenyum. Silahkan berjuang Emily, karena aku yakin Arsenio gak akan membuatnya mudah. Sepulang sekolah, Alexa dihadang oleh Sagara dan temannya yang bernama Rendra di tempat parkir. Mereka berdiri dengan santai sambil bersandar di motor miliknya. Ada apa? Tanya Alexa dingin. Sagara melipat kedua tangannya di depan dada. Terlihat angkuh. Namun sialnya justru membuatnya semakin keren. Aku cuma mau memperingatkan. Jangan sampai kamu mempersulit urusan Emily. Ucapnya. Alexa mencoba menahan diri. Ternyata Sagara tipe orang yang seperti ini. Kenapa aku harus menuruti omongan kakak? Karena aku bisa bertindak kasar kalau kamu membuat Emily kesulitan. Plok, plok, plok. Alexa bertepuk tangan dengan keras, sehingga mengundang perhatian beberapa siswa yang berada di sekitar mereka. Wow, aku baru tahu kalau kakak itu ternyata banci yang bisanya mengancam cewek. Seharusnya kakak sama Emily itu baik-baikin aku, bukan malah bersikap arogan kayak gini. Rahang Sagara terlihat mengeras. Jelas dia tersulut emosi mendengar hinaan Alexa. Udah sana minggir. Aku mau pulang. Ngeladenin kakak itu sama sekali gak penting. Ucapnya sambil mendorong tubuh Sagara agar menjauh dari motornya. Sagara ingin membalas Alexa, namun Rendra mencegahnya. Jangan kasar sama cewek. Ucapnya. Dia ngatain gue banci, Ren. Kita coba cari cara lain buat bantu Emily. Gak dengan lo mengancam Alexa kayak gini. Alexa tuh udah gak kayak dulu. Udah gak bisa lagi diatur sesuka hati kalian. Sagara menatap kepergian Alexa dengan tatapan tajam. Alexa memang sudah berubah. Dan itu cukup merugikan bagi kekasihnya Emily. Terima kasih Om dan Tante mau menandatangani surat persetujuan ini. Aku seneng banget. Ucap Emily saat jam makan malam. Gadis itu seperti biasa selalu datang ke mansion Nadinata sesuka hati. Seperti saat ini. Dia muncul sejak sore hari dan langsung membujuk Papa dan Mama Alexa agar mau menandatangani surat persetujuan. Tentu saja dia mudah mendapatkannya. Karena sedari awal Papa dan Mamanya memang menyayangi Emily. Tapi Alexa bersyukur karena Arsenio tidak ada. Pria itu pergi ke Inggris untuk urusan bisnis. Sehingga Emily tidak akan bisa langsung memaksa Alexa untuk menandatangani surat itu malam ini. Papanya tentu menanyakan alasan penundaan itu. Dan Alexa hanya berkata bahwa dia menghormati Arsenio. Dia akan memberikan persetujuan jika kakaknya telah terlebih dahulu membuat persetujuan. Papa dan mamanya tidak dapat memaksanya jika sudah berkaitan dengan Arsenio. Mereka mengerti dan menyuruh Emily untuk bersabar menunggu kepulangan Arsenio dari Inggris.
Tapi tampaknya kedua orang tua Alexa tidak tahu mengenai persyaratan kedua mengenai harta dan aset Nadinata yang tidak dapat dinikmati oleh Emily. Mungkin gadis itu belum membahas atau justru tidak berani membahasnya. Karena siapapun akan menilai Emily materialistis jika dia berharap akan harta Nadinata. Jika tujuan Emily menjadi bagian dari Nadinata adalah untuk merebut Sagara dari Veronica, maka dia akan berhenti sampai di situ. Dia tidak membutuhkan materi dari Nadinata. Karena keluarga Adiaksa memiliki materi yang hampir setara dengan Nadinata. Tapi jika ada tujuan lain, entahlah. Alexa belum berani menduga-duga. Dia harus menyelidiki Emily dan keluarganya secara keseluruhan. Dia khawatir ada motif lain yang gadis itu miliki. Kak Arsen, sepulang dari Inggris kakak akan beri kamu kejutan. Tunggu kakak pulang ya. Pesan dari Arsenio membuat Alexa tersenyum. Kejutan apa yang kakaknya maksud? Hari ini pertama kalinya Alexa melihat Axelio lagi setelah kejadian kebakaran tempo hari. Cowok itu tampak sudah sehat, tanpa sedikit pun ada bekas luka. Cepat sekali ya pemulihannya. Axelio menghampiri Alexa yang sedang makan sendirian di kantin. Boleh gabung? Ucapnya. Ya, silakan. Banyak mata yang memperlihatkan interaksi keduanya. Terlebih pada Axelio yang tidak pernah terlihat pernah dekat dengan perempuan manapun. Bukan karena tidak ada yang mau mendekati, tapi cowok itu terlalu dingin. Sehingga cewek manapun akan mundur dengan teratur karena tidak sanggup menghadapi sifat Axelio. Aku dengar katanya kebakaran kemarin disengaja, karena CCTV di sekitar laboratorium mendadak rusak sehari sebelum kejadian. Apakah kakak tahu siapa pelakunya? Tanya Alexa memecah keheningan di antara mereka. Tahu. Jawab Arsenio dengan wajah datar. Alexa terkejut mendengarnya. Siapa kak? Terus sudah dilaporkan ke polisi belum? Nanti kamu akan tahu siapa orangnya. Aku gak bakalan lapor ke polisi. Hukuman negara terlalu ringan untuk orang seperti itu. Jawaban Axelio membuat Alexa merinding. Bukan karena hukuman yang cowok itu katakan, tapi penggunaan aku kamu. Ini pertama kalinya Alexa mendengar Axelio berbicara cukup panjang. Dan apakah memang dia terbiasa menggunakan panggilan itu dengan teman-temannya? Unik. Kakak emang terbiasa manggil aku kamu ya? Axelio yang semula fokus pada makanannya mendadak diam. Matanya menatap Alexa dengan lekat. Tidak. Terus tadi? Tidak ada jawaban. Axelio malah pergi meninggalkan makanannya yang bahkan masih tersisa banyak. Alexa berpikir keras. Apakah pertanyaannya telah menyinggung Axelio? Sepanjang hari ini, Emily terus-menerus menanyai Alexa mengenai Arsenio. Tampaknya dia sedang berusaha mengambil hati kakaknya itu. Selama ini, Arsenio memang tidak dekat dengan Emily. Bahkan bertatap muka pun dapat dihitung dengan jari. Aku tadi udah telepon nomor ke Arsenio yang kamu kasih. Tapi dia sama sekali gak angkat. Bahkan chat aku juga gak dibales. Keluh Emily. Alexa hanya diam. Sedikit pun tidak tertarik untuk menanggapi. Dari kejauhan dia bisa melihat Sagara memperhatikannya. Tatapan matanya sangat mengintimidasi, seolah sedang mengancam dirinya. Kamu bantuin aku sampaikan hal ini ke Kak Arsenio dong. Ucap Emily untuk kesekian kalinya. Gadis itu berjalan sambil melihat handphone. Sehingga dia tidak memerhatikan apa yang ada di depannya. Brooke, mata lo udah buta apa gimana hah? Teriak Veronica. Nasib sial sepertinya sedang menimpa Emily. Gadis itu menabrak Veronica hingga terjatuh. Alexa tetap diam. Sama sekali tidak berniat membantu Emily atau Veronica. Biarkan mereka menyelesaikan drama murahan ini sendiri. Maaf kak, aku gak sengaja. Maaf, lo itu emang paling suka bikin masalah sama gue ya? Aku kan udah bilang maaf kak. Veronica dibuat kesal dengan Emily. Dia ditabrak cukup kencang, hingga tangannya terasa sakit. Dan ketika gadis itu bilang maaf, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Plak.
Dengan menahan rasa sakit di tangannya, Veronica menampar Emily. Setidaknya gadis itu juga harus merasakan sakit juga agar adil. Veronica, suara Sagara terdengar menggelegar. Semua cowok itu hanya menatap Emily dan Alexa dari kejauhan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika Veronica menampar Emily dengan keras. Secepat kilat dia berlari menghampiri kekasihnya itu. Pipi Emily tampak merah. Tamparan Veronica cukup kuat hingga meninggalkan bekas di wajahnya. Dengan lembut Sagara membelai wajah kekasihnya itu. Drama, aksin. Gumam Alexa sambil bersandar pada tiang yang ada di koridor. Sungguh dia menikmati drama murahan ini. Sagara menatap Veronica dengan nyalang. Sungguh dia muak dengan kelakuan tunangannya ini. Dia seringkali bertindak melampaui batas. Tak jarang Emily yang menjadi korban. Gue gak suka ya sama cara lo, Ver. Apa harus selalu pakai kekerasan, Kelakuan lo itu udah kayak preman pasar tau gak? Ucap Sagara. Veronica tentu tersinggung karena tunangannya itu lebih membelah Emily. Dia sadar sampai kapanpun akan sulit mendapatkan hati Sagara. Jika dia tidak bisa memiliki cowok itu, maka tidak ada satupun yang bisa. Dia bertekad untuk menghancurkan Emily secepat mungkin. Segitunya ya kamu belah dia. Kamu akan menyesal setelah mengetahui sifat asli Jalang ini, Saga. Aku kasih tahu kamu, dia gak sebaik itu untuk kamu perjuangkan. Ucap Veronica dengan air mata yang sudah berlinang. Veronica lantas pergi menerobos kerumunan yang sempat terbentuk akibat perselisihannya tadi. Meninggalkan Emily dan Sagara yang dia mencerna semua perkataan gadis itu. Alexa mendapatkan surat pemanggilan dari klub musik tempatnya bergabung. Mungkin semenjak Alexa memasuki dunia novel ini, dia tidak pernah aktif di kegiatan klub. Berhubung jiwa Alexa yang tomboy ini sama sekali tidak punya bakat dalam bidang musik, dia memutuskan hari ini akan keluar dari klub tersebut. Banyak anggota klub yang menyayangkan dia memilih keluar. Menurut mereka Alexa mempunyai bakat. Mungkin Alexa asli pintar dan berbakat di bidang musik, tapi aku kan lain. Nah, kalau itu aku ahlinya. Ucapnya ketika dia melihat klub karate yang sedang berlatih di lapangan. Alexa dulu pemegang sabuk hitam karate. Melihat mereka berlatih, mengingatkan akan dirinya dulu. Dia mati-matian berlatih untuk membanggakan kedua orang tuanya. Namun usahanya sia-sia. Karena menurut mereka, perempuan itu haruslah lemah lembut, tidak kasar dan urakan seperti dirinya. Ketika sedang asik bernostalgia, Alexa melihat seseorang yang dikenalnya berada di antara anggota klub karate. Axelio. Cowok itu rupanya pemegang sabuk hitam juga. Entah mengapa dia terlihat berkali-kali lipat lebih keren dibandingkan biasanya. Jantung Alexa berdebar ketika tatapan matanya bertemu dengan Axelio. Semakin berdebar kencang ketika cowok itu berjalan menghampirinya. Kamu belum pulang? Tanya Axelio. Alexa tahu, cowok itu bertanya hanya sekedar basa-basi. Tapi entah mengapa saat ini dia justru salting di hadapan Axelio. Dia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Ada latihan ekskul. Kamu dari klub musik kan? Aku udah keluar. Axelio mengerutkan dahinya. Kenapa keluar? Bukannya kamu suka musik? Cowok ini berbicara seolah mengetahui segala hal tentang Alexa. Aku sukanya bela diri. Ucap Alexa. Axelio terlihat terkejut. Mengapa tiba-tiba gadis di depannya ini suka bela diri? Apa karena saat ini dia sedang berlatih karate? Oh iya. Menarik. Suka bela diri apa emangnya? Aku suka karate. Aku udah belajar lama, dan mungkin level aku udah sama kayak para pemegang sabuk hitam. Alexa benar-benar percaya diri akan kemampuannya di bidang itu. Sejenak Axelio hanya diam. Tapi di dalam kepalanya cowok itu berpikir keras, sejak kapan Alexa belajar bela diri? Karena yang dia tahu gadis itu adalah gadis yang lemah lembut. Apakah dia hanya membual? Alexa menangkap ekspresi heran Axelio. Dia sadar cowok di hadapannya ini mungkin tidak percaya dengan ucapannya.
Ya siapa juga yang akan percaya? Alexa si anak manja pecinta warna pink itu tiba-tiba mengaku bahwa dirinya cukup ahli bela diri. Tak ada pilihan lain selain memberikan bukti. Mau coba tanding sama aku? Tantang Alexa.